Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati kita. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang terbaik. Hanya terbaik yang dapat kita persembahkan. Karena Tuhan tidak menerima persembahan yang cacat. Tapi kita mau membawa yang terbaik. Hati yang murni. Hati yang tulus. Hati yang penuh cinta. Biarlah pada pagi hari ini kita merasakan kuasa yang tidak terbatas itu. Biarlah pada pagi hari ini kita merasakan kedamaian yang tidak terbatas. Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, sehingga kami dapat merasakan kuasa, dapat merasakan kasih yang tidak terbatas itu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang menyejukkan, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih bisa membuka mata kami. Kalau pada pagi hari ini kami masih bisa melihat senyum saudara-saudara kami. Melihat tawa di wajah mereka. Tuhan, kami bersyukur kalau hingga saat ini Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah orang-orang yang hatinya melekat kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Di tengah keluarga yang mengasihi Tuhan. Di tengah keluarga yang rohnya melekat pada Tuhan.
Tuhan. Kami sayang Tuhan. Bawa kami Tuhan ke ruang pestamu, dan Engkau terus-menerus memandangi kami dengan cinta ilahi-Mu yang tiada henti. Lekatkan kami Tuhan di hati-Mu, seperti materai api yang kekal, api yang hidup, dan melahap habis tawan kami Tuhan. Tawan kami dalam cinta-Mu, dan materaikan kami sebagai umat pilihan-Mu, sebagai buah hati-Mu. Gairah cinta kami lebih kuat daripada belenggu-belenggu maut dan kubur. Semuanya melahap habis bagaikan kilatan-kilatan api dari hati Allah yang menyala-nyala. Pada pagi hari ini, turunlah api yang menyala-nyala, api yang tidak pernah padam, ke dalam diri kami. Cinta-Mu Tuhan, seperti api yang menyala-nyala, Tuhan. Engkau tahu betapa beratnya beban kami, betapa beratnya perjalanan kami. Tetapi cinta-Mu Tuhan yang tidak pernah padam, sungai-sungai penderitaan dan penganiayaan takkan pernah memadamkan api ini. Api asmara-Mu, banjir yang tidak pernah surut pun tidak akan sanggup memadamkan api yang mengamuk, yang berkobar-kobar dalam diri-Mu ini. Apa saja akan dilahapnya. Cinta-Mu Tuhan tidak terhentikan. Saat Kau serahkan segalanya kepada api yang mengamuk ini, sampai Engkau tak melihatnya lagi sebagai pengorbanan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, rasakan seperti api yang menyala-nyala di dalam diri Bapak Ibu, menghangatkan jiwa-Mu, termanifestasi menghangatkan diri-Mu,
Rasakan gelora cinta yang begitu kuat. Rasakan gelora cinta Allah yang menyala-nyala. Seperti langkah kuda yang tidak terhentikan, yang berjalan penuh dengan gelora. Riuhnya, perisai-perisai iman yang dibunyikan oleh tentara surgawi menyambut gelora cinta Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 136 di ayat 23 berkata, Dialah Allah yang memilih Bapak Ibu dan saya ketika kita bukan apa-apa. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selamanya. Bersyukurlah kepada Allah yang agung, pencipta langit. Kasih-Nya yang lembut kepada kita kekal selama-lamanya. Pada saat yang tepat, yang diurapi sudah datang dan mati untuk mendemonstrasikan cintanya kepada orang-orang berdosa yang sama sekali tidak berdaya, lemah, dan tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Sekarang siapa di antara kita yang berani mati demi orang jahat? Kita semua mengerti bila seseorang bersedia mati untuk orang yang benar-benar mulia, Tuhan memilih Bapak, Ibu, dan saya ketika kita masih dalam keadaan jahat, mau mati untuk kita, agar Bapak, Ibu, dan saya dimuliakannya. Rasakan cinta Tuhan. Rasakan cintanya yang begitu bergelora. Rasakan kasih-Nya yang begitu besar. Roma 5 ayat 9 berkata, dan masih ada jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cintanya yang tidak berkesudahan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena melalui darah Yesus, kita sudah mendengar pernyataan yang penuh kuasa
Kamu sekarang benar dalam pandangan Tuhan. Dan karena pengorbanan Yesus, kita tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Dipandanginya Bapak, Ibu, dan saya tanpa henti dengan gelora cinta ilahi. Semua orang kudus dan malaikat-malaikat mereka sujud di hadapan tahta Anak Domba Allah. Semua tua-tua melemparkan mahkota mereka di hadapan Anak Domba Allah dan bernyanyi, memuji dan menyembah. Dengan suara yang nyaring ia berkata, Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk semua ini. Hanya Engkau Tuhan yang layak membuka gulungan kitab yang termaterai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, salah satu kebenaran dasar yang harus kita pegang sebagai awal pertumbuhan rohani kita, bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan kepada kita melalui pewahyuan kepada orang-orang yang diutus untuk menuliskan kitab-kitab ini. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yohanes 5 ayat 39 berkata, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saya mau mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua untuk datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, untuk memperoleh hidup itu. Karena hidup itu adalah terang anak manusia. Dia adalah hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa
kita sama-sama mendeklarasikan. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu berdoa. Dan pastikan telinga Bapak Ibu mendengar apa yang mulut Bapak Ibu katakan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan, mari datang. Mari masuk. Masuk dalam hatiku. Dan melahirkan aku yang baru. Manusia roh yang baru. Manusia roh yang hatinya menempel sama Tuhan. Tuhan, mari masuk. Masuk dalam hatiku. Tinggal dalam hidupku. Bertahtalah dalam hidupku Tuhan. Teruskan Tuhan. Biarlah api cinta ini bergelora. Biarlah api cintamu Tuhan mengamuk. Api cinta yang tidak pernah terpadamkan. Sekalipun oleh banjir yang tidak pernah surut. Tuhan, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Bertahtalah dan berkuasalah. Engkau yang mengenal kami Tuhan. Jauh daripada kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, kami sayang Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih katakan, api surga turunlah. Mengurapi kami pada pagi hari ini. Urapan api turunlah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya melihat ada sebuah jurang yang gelap, yang besar, sehingga dasarnya pun tidak terlihat. Lalu saya melihat ada sebuah jembatan kecil. Dan Tuhan berkata dalam firman-Nya, mari datanglah kepadaku.
Mungkin Bapak Ibu merasa, mungkin Bapak Ibu melihat jalan keluar. Persoalan Bapak Ibu sangatlah kecil. Tapi percayalah, karena Tuhan yang berkata, "Datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Datanglah kepada Tuhan. Seberapa beratnya, seberapa besarnya bebanmu, seberapa besar keraguanmu terhadap Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hingga pada pagi hari ini, hati Bapak Ibu masih meragukan cinta Tuhan, masih meragukan apa yang tertulis dalam kitab suci yang diilhamkan kepada para nabi-nabinya. Mungkin Bapak Ibu masih ragu kepada Tuhan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah ragu kepada Bapak Ibu. Cintanya tidak akan pernah salah alamat. Kenalilah cinta itu. Ketika Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, karena kita mengundang Dia dengan iman yang berdasarkan janjinya sendiri. Dalam Wahyu 3 ayat 20. Ia mengajak kita makan bersama. Makanan bagi roh kita adalah firman Allah. Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Yohanes 6 ayat 53 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya,
kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari sembah Dia. Mari naikkan suaramu. Sembah Tuhan. Tinggikan namanya. Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk semua ini. Karena darimu adalah segalanya. Dan bagimu Tuhan adalah segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Engkau layak Tuhan untuk mendapatkan ini semua. Engkau layak Tuhan untuk ini semua. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak. Semua kemuliaan adalah milik-Mu, ya Tuhan. Pujaan hati kami. Biarlah penyembahan pada pagi hari ini menjadi dupa yang harum, dupa yang menyenangkan hati-Mu. Hanya milik-Mu Tuhan, segala kuasa dan pemerintahan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Hujan awal dan hujan akhir telah datang bersama-sama. Inilah waktunya, waktu pertobatan. Jiwa-jiwa dimenangkan. Sekaranglah waktunya. Api Kristus menyala. Api cinta itu menyala. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini merasakan tetesan embun langsung menempel di lidahnya. Perkataanmu adalah ya dan amin Tuhan. Yang Engkau tempatkan kepada orang-orang pilihan-Mu. Bapak Ibu yang terkasih,
Sembah Dia. Sembah Dia dengan hatimu. Sembah Dia. Mari tinggikan. Mari agungkan. Karena Tuhan datang pada pagi hari tidak mencari penyembah-penyembahnya. Tuhan datang pada pagi hari ini mencari hati yang menyembah. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat hati Bapak Ibu menyembah, seluruh kerajaan surga merespon. Karena Tuhan menciptakan Bapak Ibu dari instrumen surga. Surga merespon. Katakan apa yang hendak hatimu katakan. Jangan berdiam diri. Katakan. Sembah Dia. Sembah Dia. Ya. Sembah Dia. Suci. Engkau suci Tuhan. Suci jugalah hati Bapak Ibu. Karena orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Kudus. Kuduslah Engkau Tuhan, kudus. Karena orang yang kudus hatinya yang dapat merasakan kasih Bapa Surgawi. Dan masih ada jauh lebih banyak lagi yang bisa dikatakan tentang cintanya yang tidak berkesudahan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Karena melalui darah Yesus, kita sudah mendengar pernyataan yang penuh kuasa. Kamu sekarang benar dalam pandanganku. Dan karena pengorbanan Yesus, kamu tidak akan pernah lagi mengalami murka Allah. Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 10 berkata, jadi ketika kita masih menjadi musuh Allah, Allah mendamaikan kita seutuhnya dengan dirinya melalui kematian anaknya. Maka sesuatu yang lebih besar daripada persahabatan dengannya menjadi milik kita. Sekarang, karena kita sudah berdamai dengan Allah, dan karena kita mendapatkan bagian dari kehidupan kebangkitannya, maka betapa jauh lebih banyak lagi kita akan diselamatkan dari kuasa dosa.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Kemudian kasihlah sesamamu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan, Engkau layak. Engkau layak menerima sembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak diagungkan. Engkau layak, Tuhan. Engkau layak. Engkau layak, Tuhan. Hanya kepadamu, Tuhan, cinta kami bersandar. Bapa, 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 kami butuh Bapa. Kami butuh Bapa. Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kasih Bapa mengalir pada pagi hari ini. Seperti kasih Bapa yang mengalir, seperti sungai yang terus mengalir tidak terhentikan, yang terus mengalir susul menyusul. Bapak Ibu yang terkasih, saya nggak tahu masa lalu Bapak Ibu. Saya nggak tahu hubungan Bapak Ibu dengan kedua orang tua Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami dengan orang-orang terdekat. Tapi yang saya tahu, Bapa hadir pada pagi hari ini. Luapkan, ekspresikan cinta Bapak Ibu kepada Bapa. Ekspresikan cinta Bapak Ibu di hadapan tahta Allah Bapa. Melompatlah, menangislah, tertawalah di dalam roh dan batinmu. Ekspresikan cinta kudusmu di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, di hadapan Roh Kudus. Tuhan, Engkau tahu kami butuh Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kami merasakan cinta-Mu. Rendam kami Tuhan. Rendam kami dalam cinta-Mu.
Izinkan cinta itu mengalir, terus mengalir, membasahi Bapak Ibu dan saudara dan saudara semua, dari ujung kepala hingga ujung kaki, merendam, merendam, merendam dalam cinta. Terus berendam, terus berendam. Temui dia selama ia mau ditemui. Jumpai dia, jumpai dia, dan katakan dari hatimu yang paling dalam, katakan, Tuhan, peluk aku Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus memeluk Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seperti seorang mama yang membelai rambut anak-anaknya dengan begitu lembut. Dengan begitu lembut. Teruslah hanyut dalam asmara Tuhan. Roda memang berputar. Tapi bersama dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya menjadi aman. Tuhan, pada pagi hari ini saya berdoa untuk para suami. Kiranya para suami yang tergabung pada Zoom di pagi hari ini mengalami kepenuhan Kristus, mampu mendemonstrasikan cinta Yesus di tengah-tengah keluarga, mengasihi istri dan anak-anak, hatinya kembali kepada istri dan anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk para istri.
urapan Roh Kudus turun atasmu, para istri dan semua wanita yang tergabung pada Zoom di pagi hari ini, atau siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Kiranya manifestasi Roh Kudus turun, memenuhi para istri, kelemah lembutan, kesetiaan, dan cinta yang meluap-luap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk single parent. Single parent. Tuhan juga mengasihimu. Biarlah Yesus, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, Tuhan semesta alam itu, yang menjadi suamimu, yang menjadi pendamping hidupmu. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Yang sakit disembuhkan. Yang sesak nafas diberi kelegaan. Hirup udara yang baru pada pagi hari ini. Yang sesak nafas diberi kelegaan. Tenggorokannya menjadi plong, lancar. Dadanya yang gatal-gatal itu, sesak itu menjadi sembuh, pulih saat ini. Kehangatan Bapa Surgawi ketika memeluk menyembuhkan. Bagian yang sakit, bagian dada, bagian pinggang, bagian di bawah lengan, terjadi kesembuhan. Yang susah mimpi, di dalam nama Tuhan Yesus, memori-memori, pikiran-pikiran, sampah-sampah dalam pikiranmu terhapus, terbuang. Pada pagi hari ini terbuang semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, memori baik di alam materi maupun di alam rohmu dibersihkan pada pagi hari ini. Semua kekecewaan terlepas pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati yang bengkok diluruskan. Luka hati itu dipulihkan. Sempurnalah, sebab Bapamu yang di surga sempurna. Tuhan, hamba-Mu ini sudah selesai berkata-kata pada pagi hari ini. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengalir, yang terus mengisi, yang terus merendam, yang keluar rumah pada hari ini diiringi malaikat sampai pulang dengan selamat. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk menyembah bersama-sama saudara-saudara kami yang lain. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang diberkati Tuhan dan yang percaya,
Sama-sama katakan, amin, amin. Amin.